Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Amus Channel. Pada video ini kita akan membahas mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 Madrasah Tsanawiyah di semester kedua, yaitu bab ke-8, akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu riya dan nifak. Indikator pencapaian kompetensi. 1. Menjelaskan pengertian riya dan nifak. 2. Menunjukkan contoh dalil nakli dan akli tentang riya dan nifak. 3. Mengidentifikasi pelaku yang termasuk kategori riya dan nifak. 4. Menyajikan fakta dan fenomena yang berhubungan dengan perilaku riya dan nifak. 5. Memahami dampak-dampak negatif akhlak tercela, riya dan nifak. 6. Mensimulasikan contoh perilaku riya dan nifak serta dampaknya dalam kehidupan. Yang kedua, nifak. 1. Pengertian nifak. Secara bahasa, nifak berasal dari kata nafiqo, yang artinya salah satu lubang tempat keluarnya yarbu, hewan sejenis tikus, dari sarangnya. Nifak juga berasal dari kata nafak, yaitu lubang tempat bersembunyi. Nifak juga berarti bermuka dua, pura-pura pada agamanya, lubang tikus di padang pasir yang susah ditebak tembusannya. Menurut istilah, nifak yaitu sikap yang tidak menentu, tidak sesuai antara ucapan dengan perbuatannya. Perilaku seperti ini pada hakikatnya adalah ketidaksesuaian antara keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Atau dengan kata lain, tindakan yang selalu dilakukan adalah kebohongan, baik terhadap hati nuraninya, terhadap Allah Subhanahu wa taala, maupun sesama manusia. Orang yang melakukan perbuatan nifak disebut munafik. Nifak adalah perbuatan menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan keimanannya dengan ucapan dan tindakan. Perilaku seperti ini pada hakikatnya adalah ketidaksesuaian antara keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Al-Baqarah ayat 14. 2. Macam-macam nifak ada dua, yaitu 1. Nifak iktiqadi. Nifak iktiqadi adalah suatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Dia sholat, bersedekah, dan beramal soleh lainnya, namun tindakannya itu tanpa didasari keimanan dalam hatinya. Pelaku nifak diancam oleh Allah dengan disamakan dengan orang fasik yang diancam dengan neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Allah akan memasukkan orang munafik dan orang kafir bersama-sama dalam neraka. Di dalam surat An-Nisa ayat 140, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sungguh Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan kafir dalam neraka jahanam bersama-sama. 2. Nifak amali. Nifak amali adalah kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ayatul munafiqina thalathun, idza haddatsa kadzaba
wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Riwahu Al-Bukhari wa Muslim. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu apabila berkata selalu berdusta, apabila berjanji selalu tidak ditepati, dan apabila dipercaya selalu mengkhianati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Bentuk dan contoh perbuatan munafik. Antara lain, 1. Hanya berpikir jangka pendek, yaitu kekayaan duniawi semata. 2. Tidak mampu beramar ma'ruf nahi mungkar. 3. Seringkali dalam pembicaraannya menyindir dan menyakiti Nabi atau Islam. 4. Ragu terhadap kebenaran Islam. 5. Enggan melakukan sholat, kalaupun ia melakukan sholat pasti karena paksaan orang lain. 6. Tidak punya kepastian dalam berpikir dan bertindak. 7. Terbiasa dengan kebohongan, ingkar janji, dan khianat. 8. Suka membual mengenai keindahan duniawi dan melupakan kehidupan akhirat. 3. Akibat buruk sifat nifak. Yang pertama, bagi diri sendiri. 1. Tercela dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia, sehingga dapat menjatuhkan nama baiknya sendiri. 2. Hilangnya kepercayaan dari orang lain atas dirinya. 3. Tidak disenangi dalam pergaulan sehari-hari. 4. Mempersempit jalan untuk memperoleh rizki karena orang lain tidak mempercayai lagi. 5. Mendapat siksa yang amat pedih kelak di hari akhir. Kedua, bagi orang lain. 1. Menimbulkan kekecewaan hati sehingga dapat merusak hubungan persahabatan yang telah terjalin baik. Apabila kekecewaan cukup berat, bisa menimbulkan anarkis. 2. Membuka peluang munculnya fitnah karena ucapan atau perbuatannya yang tidak menentu. 3. Mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat sekitarnya sehingga merasa malu karenanya. 4. Upaya menghindari sifat nifak. Adapun upaya untuk menghindari diri dari sifat nifak antara lain selalu menyadari bahwa 1. Nifak merupakan larangan agama yang harus dijauhi dalam kehidupan sehari-hari. 2. Nifak akan merugikan diri sendiri dan orang lain sehingga dibenci dalam kehidupan masyarakat. 3. Nifak tidak sesuai dengan hati nurani manusia, termasuk hati munafik sendiri. 4. Kejujuran menenteramkan hati dan senantiasa disukai dalam pergaulan. Demikian pembahasan kita tentang materi akidah akhlak untuk kelas 7, bab yang ke-8, yaitu akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, riya dan nifak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.